setia, nyatakan baik. Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Ku Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku, serta di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku, serta di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku, serta di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, bukti dalam kehidupanku, serta di dalam kekuatan, ku percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memulai ibadah PWP ini. Diberkatilah dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di mata Tuhan, dan jadikan kami menjadi pendoa syafaat yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur. Kami akan memulainya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku, serta di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku, beserta di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa, begitu besar. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik.
Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih dalam ayat satu ucap syukur buat anugerah, ucap syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Nya yang sungguh besar atas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau nyatakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Terpujilah, terpujilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rindu selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu mempesona bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita naikkan dari awal pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah
tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau sekali, Yesus. Selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kiralah Yesus. Lama-lama Yesus, kiralah Yesus. Tuhan Engkau baik. Yesus Tuhan Engkau baik. Setiamu luar biasa atas seluruh hidup kami. Lama-lama Yesus, lama-lama Yesus. Lama-lama Yesus, lama-lama Yesus. Lama Yesus, lama Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Kiralah terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan setiap iman kami Tuhan, untuk tetap teguh berdiri, untuk tetap mengasihi, untuk tetap mencintai-Mu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, apapun yang menjadi talenta kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan kami sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, takkan selamanya. Mari sekarang kita akan berdoa sahabat. Nanti saya akan memimpin. Kita akan doakan untuk NKRI, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, dan juga wilayah GBI kita serah dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami sepakat sehati Tuhan. Terima kasih. Kuatkan setiap iman kami Tuhan untuk tetap bisa berkata sekali Yesus tetaplah Yesus. Ini adalah perjuangan yang membutuhkan roh Tuhan mengalir atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mendoakan untuk NKRI supaya tetap utuh, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan atas semuanya Tuhan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Tuhan yang sekarang ini sedang menangani mengenai gas LPG. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga hikmat supaya betul-betul Tuhan tidak menyengsarakan rakyat, tetapi sungguh-sungguh rakyat boleh mengecap segala kebaikan dalam bangsa kami Tuhan. Dan akan pulang untuk Jawa Barat ke dalam tangan Tuhan. Jawa Barat dipimpin oleh seorang gubernur, siapapun yang terpilih dan yang akan diresmikan nantinya diberkati oleh Tuhan, supaya membawa Jawa Barat ini Tuhan menjadi provinsi dengan kota-kota yang tidak intoleran, tetapi membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melimpahkan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk wilayah Depok juga Tuhan, ini tempat kami tinggal, dan beberapa orang juga tempat kami berusaha, tempat kami bekerja. Kami tahu Tuhan bahwa berkat untuk kota Depok adalah doa-doa kami, wali kota yang sudah terpilih, diberkati oleh Tuhan, untuk bisa menciptakan kerukunan, antar ras, antar budaya, antar agama Tuhan, supaya betul-betul kota Depok diberkati oleh Tuhan. Dan kami mendoakan Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia, seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan kami mendoakan Tuhan di bulan-bulan sidang majelis daerah secara umum Tuhan, dimanapun dilakukan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mendoakan Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Rubin Adi, supaya diberikan hikmat untuk menyatukan GBI-GBI Tuhan. Dan kami menyerahkan GBI-GBI lokal yang selalu ada pergumulannya, selalu ada permasalahannya, dan kiranya GBI tetap ada dalam anugerah Tuhan, dan juga seluruh pelayan, anggota jemaatnya, gembalanya, para pembantu-pembantu dalam gereja tersebut, apapun yang dibutuhkan, Tuhan akan cukupkan luar biasa. Dan menyerahkan Tuhan Yesus untuk GBI seluruh dunia di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkat-Mu. Ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkat-Mu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Meskipun tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Katakan yang penting pribadimu Tuhan. Kehadiran-Mu saja. Jika Kau ada,
semua menjadi baik. Ku tetap percaya Kau yang terbaik. Kita berdoa untuk yang pokok doa yang kedua. Mari nanti apapun yang saya sebutkan nanti kita akan dukung sama-sama. Kiranya Tuhan untuk komisi yang ada di GBIS 56 Tuhan, komisi anak kami serah dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada rekan-rekan kami guru-guru setelah minggu Tuhan. Tidak mudah untuk mengajar anak-anak dan juga kiranya Tuhan akan menggerakkan orang tua supaya mereka juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya Tuhan. Karena mereka tentunya tidak bisa datang sendiri tanpa orang tua. Oleh sebab itu gerakan seluruh orang tua Tuhan secara pengumuman, secara apapun tidak bisa menegur mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang mengingatkan mereka untuk membawa anak-anaknya Tuhan sampai ke tempat ini untuk dididik secara rohani sejak dini Tuhan. Kami percaya sejak awal jikalau anak-anak kami cinta kepada Tuhan, nantinya akan menjadi baik Tuhan. Terima kasih menyerahkan pula untuk komisi youth, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gerakan para youth ini Tuhan, supaya mereka tidak mengikuti sifat-sifat daripada generasi Z ini Tuhan, tetapi mereka ada sikap untuk berusaha Tuhan, untuk bisa rindu dan juga hadir dalam kegiatan-kegiatan diumumkan. Diberikan profesi juga dalam tangan Tuhan, diberikan Bang Berto supaya diberikan hikmat dan juga teman-teman untuk mendukung supaya bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan tahun 2025 diberkati oleh Tuhan. Diberikan pula kaum wanita Tuhan yang diserahkan di bawah Ibu Sinta supaya bisa berjalan dengan baik. Apapun sudah berlaku boleh tetap setia dijalankan. Dan kami menyerahkan wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak lupa kami menyerahkan untuk komisi pria Tuhan. Apapun kelebihan kekurangan mereka, kami hanya mendoakan kaum pria ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kaum pria ini adalah para imam yang seharusnya bisa memimpin keluarga untuk takut kepada Tuhan. Tuhan jamah satu persatu supaya ide-ide yang keluar itu berkenan di mata Tuhan. Bukan ide yang sembarangan, bukan ide-ide yang liar, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan memberikan inspirasi kepada kaum pria ini Tuhan. Merahkan bidang pelayanan kami, merahkan tim PW ke dalam tangan Tuhan, di bawah Ketua Bang Oto ini kami serah dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada Bang Oto bisa mengatur semuanya dengan baik Tuhan, penjadwalan maupun lagu-lagu, dan juga dalam rangka latihan juga, supaya apa yang di-sharingkan itu bisa dipelajari oleh para pemain musik, tidak cuma dicuekin begitu saja, tetapi mereka berusaha yang terbaik. Kami percaya dengan latihan, dengan persiapan yang terbaik, tentunya hasilnya akan semakin baik Tuhan. Dan akan pula tentunya untuk pelayan lain, aksar kolektan juga, supaya mereka tidak menganggap ini adalah pelayanan yang sepele dan sederhana. Saya percaya bahwa kami membutuhkan klien ini untuk bisa melayani jemaat dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami akan pula untuk bidang doa, para ketua komisi dan juga seluruh pelayan Tuhan, supaya mereka juga memiliki gerakan untuk berdoa, untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan, untuk siapapun Tuhan. Kami akan pula untuk perkunjungan yang dilakukan beberapa saat ini, Tuhan akan berikan hikmat pada tim pengunjung, supaya bisa memberikan masukan dan juga memberkati yang dikunjungi Tuhan. Dan akan pula untuk diakonia dan kematian, supaya bisa direspon dengan baik Tuhan. Ini tidak mudah Tuhan, tetapi kami terus berusaha untuk mengkampanyekan dan juga menginformasikan supaya betul-betul diminati para jemaat Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kebutuhan, kepentingan daripada diakonia dan juga kematian ini Tuhan. Bahkan panitia Natal yang akan dibentuk, saya sudah mendoakan untuk Pak Bilman Tuhan, kiranya berikan hikmat supaya bisa memilih orang-orang yang bisa sehati, sehingga Natal tahun ini diberkati oleh Tuhan, diurapi dan juga dilengkapi dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas Natal tahun ini Tuhan. Terima kasih. Akan pula untuk pelengkapan ibadah kami, gedung ruang ibadah ini, dan juga media audio dan video kami serah dalam tangan Tuhan. Diberkati semuanya dalam tangan Tuhan. Melakukan kegiatan ibadah kami, ibadah raya, ibadah kategorial, ibadah online, komsel, doa puasa, dan lain sebagainya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga terima kasih untuk pemberian-pemberian jemaat, persepuluhan, kolektor, persembahan khusus, dan juga persembahan-persembahan yang lain untuk membantu gereja ini, supaya mereka tidak berpikir bahwa untuk apa membantu gereja
yang sifatnya seperti ini atau seperti apa, dan hamba sudah menyampaikan tentang memberikan nilai kepada sementara supaya bernilai kekal, supaya mereka dengan memandang ini mereka bisa memberikan yang terbaik segenap hati, bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita naikkan sebelum kita doa selanjutnya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Kami mendoakan Tuhan untuk keluarga gembala, hamba-Mu, sekeluarga, dan juga orang tua kami, adik ipar, adik kandung, dan juga seluruh keluarga besar gembala, supaya ada dalam kekuatan Tuhan, penjagaan daripada Tuhan, dari yang kecil sampai yang sudah umur, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lindungi kami Tuhan dengan kekuatan Tuhan, segala apapun yang menjadi pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami banyak salah sehingga tidak menjadi berkat bagi jemaat, dan kiranya Tuhan pulihkan kami dari satu persatu Tuhan. Menyerahkan untuk usaha jemaat, keluarga-keluarga jemaat, usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, keuangan mereka Tuhan berkati, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan tolong, dan juga mereka yang ada dalam pendidikan, mulai daripada TK sampai kepada yang kuliah, kami serahkan pekerjaan formal, informal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, Tuhan, Engkau adalah penyedia bagi pekerjaan bagi umat-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sediakan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan, supaya ketika kami memiliki pekerjaan, kami boleh bertanggung jawab, sehingga Tuhan yang melihat itu akan memberikan yang terbaik lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pula tentunya dalam keluarga ada komunikasi antar pribadi, antar keluarga, antar jemaat. Tentunya masih ada juga yang masih clash atau masih salah informasi dan sebagainya Tuhan, sehingga membuat hati-hati yang luka. Kami serah dalam tangan Tuhan, pulihkan Tuhan supaya satu dengan yang lain saling memaafkan, saling mengampuni. Tidak ada yang sempurna. Ada saat kami menghakimi, tetapi tentunya ada saat kami untuk dihakimi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, kami menaburkan yang terbaik. Ketika kami menjadi orang yang benar, tentunya tidak menjadi hakim seperti hakim dunia. Dan ketika nantinya kami menjadi orang yang didudukan bersalah, orang tidak terlalu menghakimi kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya komunikasi dalam jemaat ini diberkati oleh Tuhan dan juga diurapi oleh Tuhan. Dan kami tidak lupa mendoakan yang sakit Tuhan, siapapun itu Tuhan, kami serahkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada mujizat kesembuhan,
Kalau Tuhan izinkan memang harus mengalami sakit penyakit, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan membuat mereka mampu. Dan kami percaya Tuhan, dari segi pandang Tuhan, kadang-kadang memang kami ketika menghadapi kelemahanlah kami mulai dekat kepada Tuhan. Kadang-kadang kami bersyukur pula Tuhan untuk kelemahan yang terjadi atas setiap kami, bukan mensyukuri sakitnya, tetapi dengan itu Tuhan kami mulai mengingat Tuhan. Dan kami akan berbulan apapun itu Tuhan, supaya mereka tidak lekas menghakimi apa yang terjadi, tidak menghakimi orang lain, tetapi mereka belum melihat kenapa terjadi seperti itu, sehingga ada koreksi yang baik Tuhan, ada cermin yang baik untuk mereka mengoreksi diri mereka Tuhan, sehingga kami percaya kenapa Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang harus kami betulkan dari hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan juga kalau ada gangguan-gangguan roh jahat, kuasa kegelapan, oleh karena ada orang-orang yang memang pernah diramal, pernah ada di perdukunan, atau pernah ada di kepercayaan lain yang pernah diisi, atau pernah dibawa ke dukun dan lain sebagainya Tuhan, sehingga membuat roh jahat itu menjadikan tubuh, jiwa, roh mereka menjadi media yang kadang-kadang mereka masuk keluar seenaknya sendiri. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya semua jemaat Tuhan boleh pulih, tidak cuma merdeka secara sesaat saja, tetapi seterusnya oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan memenangkan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan sakit kami, dan juga mengusir roh-roh penyakit, dan juga mengusir roh-roh jahat. Apapun ramalan kata orang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berangkat untuk masa depan keluarga. Tentunya setiap pemimpin keluarga menjadi perhitungan tertentu untuk menata, bahkan menata ulang pondasi-pondasi keluarga, supaya masa depan mereka lebih cerah. Dan Tuhan kami berangkat mulai dari anak-anak kami, mulai daripada suami istri dan seisi keluarga kami serah dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, tubuh jiwa roh kami serah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, dan kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita salah satunya ada di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Nanti saya akan bagikan ya. Tadi lupa, belum dibagikan. 1 Tesalonika 1 ayat 5, kita baca sama-sama. Sebab Injil. 1, 2, 3. Sebab Injil. Belum ketemu. Satu Tesalonika 1 ayat 5. Udah? 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Banyak orang mendengar Injil, tetapi tidak semua mengalami kuasanya. Jadi Injil itu kekuatan Allah, jadi tidak cuma didengarkan, tetapi ada kuasanya. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya Injil itu benar-benar menjadi kekuatan kita, sehingga membuat Injil itu tidak membuat kita malu untuk mengakuinya, tetapi kita memiliki kuasa untuk bisa berani oleh karena Tuhan saja. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa Injil yang mereka terima bukan hanya sekedar perkataan, tetapi datang dengan kuasa, Roh Kudus, dan keyakinan penuh. Jadi Injil itu ada kuasanya. Oleh sebab itu semakin dibabat, semakin merambat, semakin dihambat juga semakin berkembang. Dan sampai hari ini luar biasa, meskipun Indonesia sudah kondusif, tetapi banyak juga penghambat-penghambat penginjilan,
Meskipun tidak secara frontal, secara sweeping, secara penutupan tempat ibadah, tetapi kadang-kadang justru hati kita, orang yang percaya ini yang menutup diri malahan ya. Gak mau doa, gak mau ibadah, gak mau datang ke komsel dan sebagainya, itu adalah termasuk jerih payah untuk orang-orang itu untuk mempertahankan keimanannya kepada Tuhan. Ada pelajaran di ayat ini. Yang pertama, Injil bukan sekedar kata-kata. Paulus menegaskan bahwa Injil bukan hanya teori atau ajaran moral, tetapi memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus, berarti percaya kepada Injil, harus ada perubahan hidup. Ya, jadi ada perubahan hidup. Jadi kalau itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, menggunakan kata metamorfose yang kita pakai, seperti kepada kupu-kupu itu ada perubahan ya. Ketika kita sebelum Kristen sampai menjadi Kristen harus ada perubahan hidup. Ini yang terus kita perjuangkan, saudara. Banyak orang bisa berbicara tentang kebenaran, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, perkataan itu tidak akan berdampak. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita sebagai pemberita Injil, pemberita kebenaran. Saya pun juga selalu membutuhkan Roh Kudus, karena perkataan sebagus apapun kalau tanpa diurapi Roh Kudus tidak berdampak atau apa-apa. Tidak berdampak apa-apa maksud saya. Dan juga para pendengar juga harus memiliki Roh Tuhan supaya tektok gitu loh. Jangan cuma yang diurapi itu pengkhotbahnya, tetapi pendengarnya nggak diurapi juga sama saja gitu loh. Ya contohnya ada beberapa orang yang mendengarkan khotbah itu konsentrasi serius, tetapi banyak orang juga nggak betah gitu ya. Jadi saya di depan tuh paling bisa melihat gitu ya, karena kita kan nggak terlalu jauh. Ya, jadi kita lihat ada orang yang nggak konsentrasi atau nah dilalah juga pas pemberitaan firman Tuhan ada aja yang mau kencing lah ya, puji Tuhan kita ada kamar mandinya di dalam sini ya. Kalau di tempat lain saya pernah lihat itu dia kencing balik lagi sejam kemudian. Atau ada orang yang juga ada sebuah gereja itu di sampingnya itu ada kantin gitu loh. Gereja tradisi ya. Nah, katanya bapak-bapak nih. Bapak-bapaknya itu ngopi. Di situ ada tuh gereja di situ. Yang dekat rumah doa itu. Jadi mereka ngantin di situlah. Nah, habis menjelang penutupan baru mereka datang lagi gitu loh. Makanya ibu-ibunya juga pantesan bapak-bapak ini nggak berubah. Karena waktu khotbah memang mereka cari kesenangan sendiri gitu ya. Jadi harus ada perubahan hidup. Yang kedua, kuasa Roh Kudus mengubah hidup. Saat Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, hati manusia disentuh, diubahkan, dan dikuatkan. Nah, jadi orang diubahkan itu ya disentuh, dikuatkanlah, kemudian dibalut oleh Roh Kudus, dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong setelah Yesus itu. Roh Kuduslah yang meyakinkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi orang itu mesti insaf tentang dosa, mesti insaf tentang kebenaran, mesti insaf tentang sebuah penghakiman. Nah, kenapa mesti diinsafkan? Kadang orang merasa tidak berdosa gitu loh. Nah, kita diingatkan oleh Roh Tuhan bahwa semua manusia berdosa. Dan kemudian tentang kebenaran. Sekarang banyak sekali kebenaran-kebenaran yang datang tidak selalu dari Alkitab, bahkan dari pengalaman pribadi. Nah, sekarang kita kan diserang oleh para apologet, gitu ya, yang sedang viral itu kan. Jadi ada yang benar, ada yang enggak juga. Makanya kemarin saya bilang, bagaimana cara kita mengatasi apologet yang menurut kita enggak benar? Ya bukan menyerang mereka gitu loh. Nah, kalau berantem ya lucu jadinya. Jadi ada beberapa pendeta yang saling tuduh dan sebagainya malah rame gitu loh. Jadi orang juga pikirnya ini pendeta yang gimana? Cara yang bijak adalah ya kita belajar firman Tuhan. Kalau Alkitab sudah kita pegang kebenarannya, ya terserah kamu ngomong apa, tetapi yang saya yakini adalah yang seperti ini. Gitu ya. Yang ketiga adalah kesaksian hidup yang mencerminkan Injil.
Paulus dan rekan-rekannya hidup sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Ini namanya integritas. Jadi apa yang mereka beritakan itu yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan itulah yang telah mereka katakan gitu. Mereka memberi teladan bagaimana iman pada Kristus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Injil yang hidup dalam kita harus nyata dalam perbuatan kita, ya. Jadi menjadi gaya hidup atau Injil itu kita hidupi gitu loh. Menghidupi Injil, ya. Jadi menjadi gaya hidup sehari-hari kita dalam perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kita. Jadi sering saya mendoakan diri saya sendiri juga dan juga orang lain, ampuni pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Jadi memang mudahlah kita itu nyerong gitu loh jalan kita oleh karena memang banyak gangguan di dalam pikiran kita itu. Nah, kita minta supaya betul-betul kita bisa menghidupi namanya Injil daripada Tuhan. Sebagai aplikasi percaya bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi bagaimana caranya seisi rumah tangga kita bisa berubah dengan cara ya percaya kepada Injil Tuhan. Caranya membaca Alkitab, merenungkan, kemudian kita melakukan itu. Nah, orang nggak disuruh berubah kalau dia memang rajin baca Alkitab dan melakukannya, otomatis dia akan berubah. Yang kedua, bergantung pada Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi, aspek kehidupan kita banyak sekali. Kalau kita memang bergantung pada Roh Kudus, ya caranya doa gitu loh. Sebelum mulai doa, waktu kita sedang melakukan itu, kita berdoa. Setelah itu kita berdoa juga, menutupnya gitu loh. Jadi doa itu kan maknanya ada beberapa esensi. Doa itu adalah mengucap syukur. Doa itu adalah memohon kepada Tuhan. Kemudian doa itu adalah meminta ampun kepada Tuhan. Doa itu mengklaim janji-janji Tuhan. Dan doa itu adalah merupakan sarana kita untuk komunikasi kepada Tuhan. Yang ketiga, aplikasinya menjadi saksi Kristus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Jadi banyak sekali saudara sekalian sekarang ini kita menyaksikan cinta kasih Tuhan itu tidak dengan aksesoris ya. Bahkan kita kan juga cemburu gitu loh dengan orang-orang yang pakai alam mereka, alam muslim tetapi mereka menyanyikan lagu Kristen gitu ya. Dan mereka mengakui bahwa lagu Kristen itu sangat menyentuh buat mereka ya. Dan saya memang merasa bahwa lagu Kristen itu kan diurapi oleh Tuhan, nggak sembarangan. Dan ada beberapa orang ibu itu yang ditanya, Bu, kenapa Anda itu menyekolahkan anak di sekolah Katolik atau di sekolah Kristen? Ya, saya beragama Muslim, tetapi saya merasa bahwa di kalangan sekolah Kristen itu ada doanya, ada ibadahnya, ada retreatnya, ada campnya. Nah, sebelum mulai juga ada doanya begitu. Jadi mereka juga percaya bahwa Kristen itu seperti itu gitu ya. Meskipun banyak sekali sekolah Kristen juga yang terkenal mahal, memang ya. Dan banyak juga yang teman-teman dari Kristen juga ya udah cari negeri aja lah atau sekolah lain yang lebih murah. Nah itu ya. Sebagai penutup, Injil bukan hanya berita baik yang didengar, tetapi kuasa yang harus dialami. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita, dan memakai kita menjadi terang di dunia. Dan nanti isi doa kita adalah kita mengucap syukur untuk Injil yang penuh kuasa itu, sampai kita ngalamin kuasa dari Injil itu, dan kita memohon kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu ucapan syukur ya, terima kasih Tuhan untuk Alkitab ini, yang sudah memberikan kuasa penerang, pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan. Kemudian tolong kami untuk hidup dalam kekuatan Roh Kudus, menjadi saksimu yang sejati. Itu. Jadi doa kita seperti itu isinya. Tuhan tolong aku, kuatkan aku. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, aku nggak sanggup untuk melakukan apa-apa. Itu ya. Mari kita akan berdoa sebelum kita tutup nantinya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada sore hari ini kami mengenal bagaimana Injil memiliki kuasa yang luar biasa. Ajar kami Tuhan mengakui dan juga mensyukuri bahwa Alkitab ini adalah buku sakti
yang tidak mudah digoyahkan. Fisiknya bisa dibakar, meskipun ada beberapa kesaksian di mana Alkitab itu tidak terbakar, tetapi kami lebih mempercayai esensi daripada Alkitab itu yang tidak bisa di bumi hanguskan, tidak bisa dilenyapkan dari bumi ini Tuhan. Yaitu Alkitab yang kami hidupi Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami menjadi cermin daripada kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi saksi, tidak cuma dalam perbuatan kami, tetapi dalam perkataan kami, dalam sikap hati kami, dalam merespon apapun itu, dan kami boleh menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan adalah demi kebaikan kami, meskipun kami kadang-kadang harus sakit, tetapi kuatkan kami Tuhan supaya kami tetap setia sampai kepada Tuhan memanggil kami. Kita tetap mendoakan teman-teman kami Tuhan, supaya mereka tidak cuma hidup di dunia dengan hidup begitu saja, tetapi ada tujuan hidup, yaitu kekekalan. Ajarkan mereka mengerti, mereka melakukan kepada yang sementara untuk bernilai kekal. Dan biarlah itu kami lakukan terus Tuhan, sampai Tuhan panggil kami. Kami tetap mendoakan anak-anak kami, keluarga besar kami, supaya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kami rindukan, Tuhan dengar. Yang penting kami beres di mata Tuhan, maka apapun ketika status kami menjadi anak daripada Bapa Surgawi, tentunya Tuhan tidak akan pernah memberikan batu atau ular ataupun kalajengking, tetapi Tuhan akan memberikan roti dan juga yang terbaik untuk kami. Terima kasih, mengucap syukur untuk doa PWP malam hari ini, sore hari ini, dan kami telah menerima renungan ini dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.